kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Saudara adalah siapa saudara, di mana saudara memikirkan diri saudara sendiri. Jadi kalau hari ini kita selalu berpikir, saya orang yang kalah Pak, maka demikianlah saudara. Kalau hari ini kita berpikir, Pak saya orang yang gagal, maka gagallah saudara. Halo? Pak saya orang yang tidak berguna, maka jadilah kita orang yang tidak berguna. Hari ini berhenti untuk menghakimi diri saudara sendiri. Halo? Hari ini stop untuk judge diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena siapa kita ditentukan dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita sudah masuk di bulan Oktober Bapak Ibu ya. Bulan lalu Bapak Ibu kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi kuat dan teguh Bapak Ibu. Ya, di bulan Oktober ini kita masuk di tema yang baru yaitu tentang bagaimana kita memimpin diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi judul khotbah hari ini adalah gagal untuk menang. Katakan sama-sama gagal untuk menang. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, semua kemenangan-kemenangan yang kita perlukan Bapak Ibu untuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua kemenangan-kemenangan itu bagi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini apapun persoalan kita Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan kita, sebenarnya satu hal yang perlu saudara tahu adalah kemenangannya Tuhan sudah berikan. Jadi karya salib Kristus sudah mengerjakan semuanya buat kehidupan setiap kita. Percayalah bahwa Yesus hanya mati satu kali buat kita Bapak Ibu, dan kematiannya sebenarnya mengerjakan semua kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu seharusnya saudara dan saya, umat yang sudah ditebus dengan darah Yesus adalah orang-orang yang hidup dan berjalan di dalam kemenangan. Amin. Bapak Ibu, kemenangan itu pasti, kekalahan itu adalah sebuah pilihan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kemenangan itu pasti. Ya, kekalahan itu adalah pilihan Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kemenangan di dalam Tuhan itu sudah pasti buat kita. Dan kalau hari ini Bapak Ibu kalah, itu bukan karena Tuhan, itu karena keputusan kita Bapak Ibu. Jadi secara de jure, kemenangannya Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah sekarang bagaimana caranya secara de facto itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalahnya adalah seringkali hidup kita nggak menang. Seringkali justru kita mengalami kekalahan. Itu sebabnya Alkitab memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kemenangan-kemenangan kita digagalkan oleh apapun juga. Jadi sebenarnya kemenangan yang Yesus berikan itu bisa gagal Bapak Ibu. Tetapi bukan Tuhan yang menggagalkan. Tetapi diri kita sendiri yang menggagalkan kemenangan itu. Oleh sebab itu hari ini ya kita mau bahas Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan kita gagal mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi Alkitab menggambarkan kepada kita, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan diri, kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, maka hidup kita akan seperti kota yang roboh temboknya. Kota di zaman dulu beda dengan kota di zaman sekarang Bapak Ibu. Kota di zaman sekarang itu batas kotanya biasanya komplek. Bener gak sih? Banyak komplek, ya kan? Tapi kota di zaman itu Bapak Ibu, batas kotanya itu adalah tembok Bapak Ibu. Kenapa tembok? Karena tembok itu adalah
bicara masalah perlindungan bagi kota tersebut. Tembok itu bicara bagaimana kota tersebut terjaga dengan aman, Bapak Ibu. Jadi kota-kota di zaman dulu dikelilingi oleh tembok untuk menjaga keamanan terhadap kota tersebut. Dan apa yang terjadi kalau sebuah kota nggak punya tembok? Apa yang terjadi kalau sebuah kota temboknya roboh, Bapak Ibu? Maka kota itu akan gampang sekali untuk dikalahkan. Kota itu sudah tidak memiliki pertahanan lagi. Kota tersebut sudah tidak memiliki perlindungan lagi. Dengan kata lain, kapanpun musuh bisa masuk dan mengalahkan kota tersebut. Jadi apa artinya orang yang tidak dapat mengendalikan diri, orang yang tidak dapat memimpin dirinya sendiri seperti kota yang roboh temboknya, artinya hidup kita akan gampang dikalahkan. Orang itu akan mudah untuk ditaklukkan, Bapak Ibu. Di ayat yang lain, Amsal 16 ayat yang ke-32, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Tuhan katakan orang yang sabar, orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang bisa memimpin dirinya lebih daripada pahlawan, bahkan lebih daripada orang yang merebut kota. Zaman dulu Bapak Ibu, orang bisa disebut pahlawan, orang yang disebut pemenang ketika dia berhasil merebut sebuah kota dan itu dianggap kemenangan. Jadi dari dua ayat ini Bapak Ibu, ternyata kita mengerti hari ini apakah yang seringkali menggagalkan semua kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Dari dua ayat ini kita mengerti kenapa kita gagal untuk menang. Padahal Tuhan udah mati buat kita. Dia udah tersalib buat kita. Darahnya sudah tercurah buat kita. Kita peringati hari ini tubuh dan darah Kristus yang seharusnya membawa kemenangan. Tapi dalam faktanya kita gak menang. Apa yang menyebabkan kegagalan kita? Kenapa seringkali kita gak jadi pemenang? Justru kita menjadi pecundang. Salah satu penyebabnya adalah karena kita gak pernah belajar untuk menguasai diri kita. Kita gak pernah belajar untuk memimpin diri kita. Jadi ternyata menguasai diri kita adalah bagian penting ya supaya setiap kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka Alkitab berkata, maka kita akan menjadi orang yang mudah dikalahkan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang hari-hari ini datang ke gereja. Mereka mengikuti kebaktian, tapi hidupnya berantakan. Mereka gak bisa menang menghadapi masalah. Mereka kalah terhadap persoalan. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satu hal yang membuat mereka gak bisa menang adalah karena mereka gak pernah belajar menguasai diri mereka. Ini sesuatu yang sederhana Bapak Ibu, tapi sesuatu yang penting dalam kehidupan setiap kita. Kita belajar menguasai diri. Ada orang yang senang untuk mengendalikan orang lain. Ada orang-orang yang senang untuk menguasai orang lain. Ada istri-istri yang senang menguasai suaminya. Kalau suaminya bisa dikuasai, dikendalikan, happy forever. Bulan lalu kita happy forever Bapak Ibu ya kan. Betul gak sih? Ada orang-orang yang senang untuk menguasai anak-anaknya Bapak Ibu. Kalau dia bisa menguasai anaknya, wah luar biasa. Ada begitu banyak orang senang menguasai orang lain. Ada amin istri-istri? Satu hari saya pernah nongkrong di Starbucks Bapak Ibu ya. Saya nongkrong biasa kan. Bikin ketik-ketik Bapak Ibu ya kan. Di belakang saya nih ada ibu-ibu sosialita.
Ya Bapak Ibu tahu lah kalau ibu-ibu tuh udah pada ngumpul kan suaranya nggak bisa direm Bapak Ibu kan. Ya kan? Saya lagi ketik-ketik. Saya dengerin aja dia, mereka lagi cerita-cerita. Cerita. Sampai mereka cerita tentang suaminya. Lu tahu gak? Suami gue mah payah. Sebel gue sama suami gue. Suami gue begini. Temennya nimpalin lagi Bapak Ibu, kan gosip. Kan makin digosok makin sip. Oh ya, temennya ngomong. Gue kalau punya laki model kayak lu ya, udah gue becek hidup-hidup. Waktu dia ngomong becek hidup-hidup saya sampai kaget Bapak Ibu kan. Nah itu masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya adalah ada begitu banyak orang senang mengendalikan orang lain. Menguasai orang lain. Tetapi mereka gak pernah belajar untuk menguasai diri mereka sendiri Bapak Ibu. Hari ini kita harus belajar bahwa ternyata di luar daripada kita menguasai orang lain. Yang paling penting adalah kita belajar bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Halo. Kenapa Bapak Ibu? Karena musuh terbesar dalam dunia ini bukan iblis. Musuh terbesar dalam dunia ini bukan orang lain. Musuh terbesar dalam dunia ini bukan teman kita di kantor, bukan bos kita, bukan rekan pelayanan kita. Musuh terbesar dalam dunia ini adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Dan hari ini berita baiknya adalah mungkin kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar saudara. Mungkin kita gak bisa menguasai orang-orang di sekitar kita. Tapi selama kita bisa menguasai diri kita sendiri, percayalah saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Saudara pelajari kisah tentang Simson. Berapa waktu yang lalu kita bahas tentang Simson. Apa kurangnya Simson Bapak Ibu? Lahirnya ada malaikat Bapak Ibu. Halo? Diberkati dengan kekuatan yang luar biasa. Dari sejak lahir dia sudah ditunjuk untuk menjadi hakim-hakim Bapak Ibu. Siapa di tempat ini yang dari lahir ada malaikatnya? Boleh lambaikan tangannya? Hah? Siapa di tempat ini dari lahir udah dikasih kekuatan yang luar biasa? Siapa di tempat ini yang dari lahir sudah ditetapkan, wah nanti kamu gede akan jadi presiden? Ada? Nggak ada Bapak Ibu, ya kan? Simson semuanya dapat, Simson semuanya dahsyat. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kelemahan Simson adalah dia tidak bisa menguasai dirinya. Simson berusaha menguasai semua. Dia berusaha menguasai situasi, masalah, keadaan. Tapi satu hal yang Simson gak pernah belajar adalah Simson gagal untuk menguasai dirinya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Simson? Hancur hidupnya. Jadi sehebat apapun seseorang, punya potensi yang dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, maka apa yang terjadi? Orang itu akan mengalami kehancuran Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita di tempat ini, saudara dititipkan Tuhan potensi yang besar dan luar biasa. Tapi hanya karena kita gak bisa menguasai diri kita, akhirnya kita mengalami kekalahan dalam kehidupan. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi baru pendahuluan aja Bapak Ibu ya kan. Ya. Biasa kalau gembala katanya khotbahnya boleh 1,5 jam Bapak Ibu. Ya karena ketawanya gak enak ya kita korting dah 40 menit aja Bapak Ibu kan. Nah apa yang perlu kita kendalikan? Ya, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang pertama kita harus belajar mengendalikan yang namanya perkataan kita. Katakan sama-sama, perkataan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kuasai cangkemmu. Wah itu rada kasar tuh kalau orang Jawa kasar Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang gini Bapak Ibu, yang membuat kita kalah bukan karena kita gak punya potensi.
Yang membuat kita kalah bukan karena kita gak punya karunia Bapak Ibu. Yang membuat kita kalah karena begini. Karena kita gak pernah belajar mengendalikan perkataan-perkataan kita. Dan titik awal kehancuran kita seringkali karena kita tidak bisa mengendalikan kata-kata kita. Alkitab kasih tahu kepada kita bahwa hidup mati manusia dikuasai oleh lidahnya. Dan barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dari mulut kita ada kuasa. Katakan sama-sama, dari mulut ada kuasa yang bisa menentukan kehidupan atau kehancuran Bapak Ibu. Dan sayangnya banyak orang tidak pernah belajar mengendalikan kata-kata. Hari-hari ini ada berapa banyak yang hancur pernikahannya hanya karena tidak bisa mengendalikan perkataannya Bapak Ibu. Halo? Dalam pernikahan seringkali ada begitu banyak pasangan-pasangan yang kalau ngomong tuh seenak jidatnya, seenak udelnya kalau dia punya udel. Halo? Ada masalah, ceraiin gua aja. Ush. Lu gak senang sama gua? Ceraiin gua. Iya kan gitu kan. Hah? Dan survei sudah membuktikan Bapak Ibu, 98% pernikahan yang hancur bercerai Bapak Ibu, itu karena apa? Karena seringkali yang keluar dari mulut kita bukan perkataan berkat. Yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan kutuk Bapak Ibu. Halo? Kalau kita sendiri mengutuki pernikahan kita, siapa yang mau memberkati kita Bapak Ibu? Makanya hari ini suami istri, kalau lagi ribut, lagi berantem, jangan sampai keluar perkataan-perkataan kutuk Bapak Ibu. Surat Yakobus menggambarkan kepada kita. Ya, Yakobus 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan. Jadi dari perkataan kita Bapak Ibu, itu seperti api, seperti gagang kemudi. Hidup saudara mau mengarah kemana, itu tergantung dari kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Halo? Kalau kita lagi kesel nih sama anak kita nih, nggak bisa diatur kesel, ya kan? Kita belum makan siang. Wah, biasa kalau belum makan kan emosi tingkat tinggi Bapak Ibu, ya kan? Marah sama anak kita. Setan lu. Push. Kalau kita selalu maki anak kita dengan perkataan-perkataan seperti itu. Setan lo, setan lo. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu orang tuanya setan berarti kan. Betul gak sih Bapak Ibu? Siapa anak kita, akan kemana perginya anak kita, tergantung kata-kata apa yang keluar dari mulut kita sebagai orang tuanya Bapak Ibu. Halo? Yang namanya anak-anak tuh nakal Bapak Ibu. Halo? Pendeta saudara juga dulunya nakal Bapak Ibu. Tapi hari ini jadi pendeta kan Bapak Ibu. Iya kan? Halo? Siapa tahu anak saudara nakal nanti udah gede jadi pendeta Bapak Ibu. Ya kan? Ya lumayan 3 orang yang amin ya kan. Saudara maunya anak saudara jadi pengusaha semua ya kan. Bisnismen berhasil semua. Luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pelajari Alkitab kita Bapak Ibu. Bangsa Israel gagal menikmati tanah perjanjian. Bangsa Israel gagal masuk tanah yang penuh dengan susu dan madu. Rencana Tuhan buat bangsa Israel bukan buat mati di padang gurun Bapak Ibu. Rencana Tuhan buat bangsa Israel tanah yang luar biasa. Mereka hidup diberkati Tuhan. Tapi masalahnya mereka gak sampai tanah perjanjian. Mereka mati, mereka tewas di padang gurun. Halo? Kenapa mereka gak sampai di tanah perjanjian?
Kenapa mereka gak bisa sampai untuk menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu? Karena di sepanjang perjalanan mereka itu ngegerutu terus, bersungut-sungut terus. Apa yang keluar dari mulut mereka bukan ucapan syukur. Yang keluar dari mulut mereka persungutan demi persungutan. Itu sebabnya kenapa di awal sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, ayo ucapkan syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita sedang menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan setiap kita. Halo, artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau kita bersungut-sungut, kita ngegerutu, apa yang keluar dari mulut kita bukan ucapan syukur, maka sebenarnya kita sedang menyuruh Tuhan turun dari tahtanya. Kita sedang memberontak kepada Tuhan. Halo? Apa yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu? Berapa banyak orang yang harusnya hidupnya diberkati, tapi hidupnya hancur hanya karena perkataan Bapak Ibu. Dan kata-kata hari ini itu gak harus lewat ucapan. Kata-kata hari ini yang perlu kita kendalikan, harus kita kendalikan juga di media sosial kita. Halo, anak medsos. Kendalikan jari saudara. Kendalikan cuitan kita. Kendalikan medsos kita Bapak Ibu. Berapa banyak orang akhirnya dihujat sama netizen 62 Bapak Ibu. Hanya karena dia tidak bisa mengendalikan tweetnya. Halo? Semua mata lihat saya. Kita sampaikan sesuatu yang baik aja nih Bapak Ibu. Bisa dihujat. Di sini ada gak yang suka curhat di medsos? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak ada jawaban kalau kamu curhat di medsos. Curhatlah sama Tuhan yang akan memberikan jawaban kepada saudara. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Itu dia Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu saya pernah ada kasus juga di Jogja Bapak Ibu. Iya kan? Ada seorang mahasiswa S2, dia lagi ngantri, dia di pom bensin Bapak Ibu. Waktu dia ngantri di pom bensin, karena antriannya panjang Bapak Ibu, dia akhirnya curhat di medsos. Dia ketik di medsos, dasar orang Jogja, tit, sensor. Dan karena cuitannya itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Waduh. Kalau masih diserang netizen sih masih mending Bapak Ibu ya kan. Ini urusannya sampai ke polisi Bapak Ibu. Viral satu Indonesia Bapak Ibu. Itu Sultan Jogja sampai harus turun tangan Bapak Ibu. Hanya gara-gara cuitan dia Bapak Ibu. Berapa banyak masa depan kita hilang. Hanya karena kita gak bisa mengendalikan perkataan kita. Jangan sembarang curhat Bapak Ibu, kendalikan kata-kata kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena aminnya lemes, langsung poin yang kedua Bapak Ibu ya kan. Ini lebih sangar lagi nih Bapak Ibu ya. Apa sih yang perlu kita kendalikan dalam kehidupan? Tuhan udah kasih kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Tapi seringkali kita gagal dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita gagal untuk mengendalikan pikiran kita. Halo? Kenapa seringkali ada orang yang ketakutan? Kenapa ada orang-orang yang selalu dikuasai oleh kekhawatiran? Halo? Karena pikirannya yang menghantui dia Bapak Ibu. Kenapa ada orang-orang yang curigaan? Pernah ketemu orang-orang yang selalu curiga? Iya kan? Gak dapat salaman. Kayaknya gua gak diterima di gereja ini. Curigaan. Hah? Pernah lihat orang-orang kayak begitu Bapak Ibu? Ada orang, ya kan cuman ngelihat begini, dia langsung curiga. Ini kenapa nih orang ngeliatin gua terus nih? Kenapa ada orang yang suka curigaan? Karena di sininya dulu nih gak bener nih. Kita gak bisa mengendalikan pikiran kita. Kenapa ada orang-orang yang overthinking Bapak Ibu? Karena di sininya kita gak pernah mengendalikan Bapak Ibu. Halo?
Ada yang salah di pikiran kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Alkitab katakan pikirkanlah yang benar. Pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang sedap didengar. Halo? Kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam dosa perzinahan? Orang yang jatuh dalam dosa perzinahan kan gak ujuk-ujuk Bapak Ibu ya. Katakan sama-sama, gak ujuk-ujuk. Do you know ujuk-ujuk? Hah? Itu bahasa Jerman Bapak Ibu ya. Hah? Gak tiba-tiba kan Bapak Ibu, betul gak sih? Kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam dosa perzinahan? Karena seringkali dia tanamkan sesuatu yang gak benar dalam pikirannya Bapak Ibu. Saya mau nanya, ada gak orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, bangun pagi-pagi, nanti siang gue mau berzina? Ada gak ya gitu? Gak ada Bapak Ibu, betul gak sih? Ya. Orang yang jatuh dalam dosa perzinahan karena dia tidak pernah mengendalikan pikirannya. Apa yang masuk dalam pikirannya itu bisa berbahaya Bapak Ibu. Dan di dunia medsos model kayak begini, kadang-kadang waduh, yang berbau-bau itu bisa muncul kapan aja kan Bapak Ibu, setuju gak? Di sini ada yang suka nonton Netflix? Iya, memang kalau kesukaannya doa, pujian, penyembahan nggak tahu Netflix Bapak Ibu ya kan? Hah? Ada yang tahu Netflix Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau suka nonton Netflix, hati-hati dengan apa yang kita tonton Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak 18 plus. Dan kadang-kadang kalau kita nonton Netflix, itu kan apa sih namanya cover-covernya ya? Cover filmnya kan kadang-kadang ada yang menantang Bapak Ibu ya. Setuju nggak? Dan kalau kita nggak punya kekuatan untuk bisa mengendalikan diri kita, maka apa yang terjadi? Kita klik itu film, kita nikmati itu film. Waktu kita nikmati itu film, itu nempel di pikiran kita. Waktu nempel di pikiran kita, halo? Itulah benih-benih yang kita taruh di dalam pikiran kita. Jadi yang membuat kita kalah itu bukan Tuhan. Yang membuat kita kalah adalah karena kita gak pernah belajar mengendalikan pikiran kita. Halo? Joel Osteen berkata apa? Pikiran adalah medan pertempuran terbesar kehidupan. Siapa yang bisa menguasai pikiran kita akan menguasai kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan biarkan sesuatu yang negatif menguasai pikiran kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini belajarlah untuk mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka firman dan kebenaran itu yang akan mengendalikan kehidupan kita. Amsal 23 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Saudara adalah siapa saudara, di mana saudara memikirkan diri saudara sendiri. Jadi kalau hari ini kita selalu berpikir, saya orang yang kalah Pak, maka demikianlah saudara. Kalau hari ini kita berpikir, Pak saya orang yang gagal, maka gagallah saudara. Halo? Pak saya orang yang tidak berguna, maka jadilah kita orang yang tidak berguna. Hari ini berhenti untuk menghakimi diri saudara sendiri. Halo? Hari ini stop untuk judge diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena siapa kita ditentukan dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Tadi saya udah mention. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya. Ulang. 1, 2, 3. Jadi. Kayaknya dulu saya waktu masih SMP 17 Agustus lebih bagus daripada ini Bapak Ibu ya kan. Pancasila ya kan bisa rata semua ini kan saudara bukan SMP ya kan kita baca ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya
Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ini adalah sebuah pengajaran yang penting Bapak Ibu, karena mengingatkan kepada kita untuk kita membangun pikiran kita dengan hal-hal yang positif Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus menuliskan ini Bapak Ibu, bukan ketika dia lagi senang-senang, bukan ketika dia lagi jalan-jalan pakai kapal pesiar Bapak Ibu. Halo? Paulus menulis ayat ini pada saat dia sedang ada di penjara di kota Roma. Lagi di penjara. Penjara zaman dulu beda dengan penjara zaman now Bapak Ibu. Kalau penjara zaman now enak. Ada AC-nya bro. Ya ini yang udah pernah ngalami ya memang bisa menyaksikan Bapak Ibu. Saya belum pernah masuk Bapak Ibu ya kan. Ya, berapa tahun bro? Iya kan? Penjara zaman sekarang enak. Saudara kebaktian nanti di penjara. Dapat Indomie, dapat angpau Bapak Ibu ya kan. Saudara boleh pakai handphone. Iya kan? Penjara zaman dulu tuh gak enak Bapak Ibu. Penjara zaman dulu tuh penjara bawah tanah. Dari pintu sampai ke bawah 6 meter Bapak Ibu. Lobangnya itu cuman kecil. Muat satu badan masuk Bapak Ibu. Saudara ditaruh di dalam. Halo? Gelap, pengap. Gak enak. Makan, buang air. Kecil, buang air. Di situ semua Bapak Ibu. Tapi Paulus bisa bertahan dalam situasi yang paling menakutkan sekalipun. Kenapa? Itu dia. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Paulus belajar memikirkan semuanya itu Bapak Ibu. Kendalikan pikiran saudara. Halo? Belajar hari ini Bapak Ibu untuk senantiasa berpikir positif. Jangan sama orang tuh mikirnya negatif terus Bapak Ibu. Halo? Kalau kita ditegur sama pemimpin kita, jangan begini, jangan begini, jangan. Aduh, jangan. Saudara ditegur itu artinya dia sayang sama saudara. Lumayan satu orang yang ngomong betul. Ulang, saya ulang. Kalau saudara ditegur itu artinya dia sayang, dia peduli sama saudara, betul gak? Kalau dia gak peduli, dia biarin aja saudara. Halo? Emang dia siapa? Saudara bukan, keluarga bukan, ngasih makan gua enggak, ngapain gua peduli? Begitu kan? Halo? Tapi selama dia masih care sama saudara, dia masih mau bilangin saudara, dia mau negur saudara, jangan dicurigain terus Bapak Ibu ya kan. Justru kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran yang benar, pikiran yang positif. Halo? Kalau saudara memikirkan segala sesuatu yang positif, maka inputnya akan positif. Setuju? Kalau inputnya positif berarti saudara akan menjadi orang yang positif. Masih ada 14 menit Bapak Ibu. Masih bisa bertahan? Masih bisa bertahan? Yang terakhir Bapak Ibu. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga yang perlu kita kendalikan adalah kita harus belajar mengendalikan yang namanya perasaan kita. Halo? Ada begitu banyak orang kehilangan yang terbaik dari Tuhan hanya karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan apanya? Perasaannya. Halo? Saudara, kalau kita gak bisa mengendalikan perasaan kita, maka kita akan senantiasa dikuasai perasaan. Halo? Dan perasaan ini begitu sensitif Bapak Ibu. Katakan sama-sama, perasaan sensitif. Apalagi kalau belum gajian. Apalagi kalau belum makan Bapak Ibu, ya kan? Apalagi kalau lagi bokeh Bapak Ibu. Perasaan ini begitu sensitif Bapak Ibu. Halo?
Dan berapa banyak orang kehilangan yang terbaik. Tuhan mau berkati dia Bapak Ibu. Tapi hanya karena dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Maka apa yang terjadi? Hilang berkatnya. Perasaan apa yang perlu kita kendalikan? Yang pertama, dendam. Katakan sama-sama, dendam. Menyimpan dendam bisa menguras energi, emosional, dan menimbulkan apa? Kebencian Bapak Ibu. Dan itulah yang terjadi kepada Absalom. Halo? Absalom, katakan Absalom. Bapak Ibu tahu siapa Absalom? Ini putra mahkota Bapak Ibu. Tapi hanya karena Absalom tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia merasa bahwa bapaknya Daud gak bisa berlaku adil karena adiknya Tamar diperkosa oleh saudara tirinya. Karena bapaknya gak bisa berlaku adil, maka apa yang terjadi? Balas dendam. Akhirnya dia memberontak kepada Daud. Dan Bapak Ibu tahu akhir dari kehidupan Absalom itu apa? Mati. Sia-sia Bapak Ibu. Halo? Memendam kesalahan orang lain. Masih ingat khotbah itu beberapa waktu yang lalu? Kalau kita senantiasa menyimpan kesalahan orang lain, satu hari tunggu tanggal mainnya. Dendam yang ada di dalam kehidupan saudara itu bisa berbuahkan kematian bagi orang lain. Halo? Nggak pernah nonton berita ya Bapak Ibu? Suka nonton berita gak? Ada berita-berita di mana anak membunuh orang tuanya sendiri hanya karena dendam kesumat Bapak Ibu. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah sama seperti Yusuf Bapak Ibu. Sekalipun dilupakan, sekalipun dibuang nama keluarganya, sekalipun dia dihianati, sekalipun dia difitnah. Tapi yang luar biasa, Daud tetap berespon dengan benar. Dia kendalikan perasaannya. Waktu dia diperhadapkan dengan saudara-saudaranya, bisa gak yang namanya Yusuf bantai saudara-saudaranya? Bisa Bapak Ibu. Dia bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi bukti kemenangan Yusuf ketika dia membalas kejahatan dengan kebaikan Bapak Ibu. Overcome evil with good. Halo? Bulan lalu kita udah belajar tentang pencobaan Bapak Ibu. Betul kah? Kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Karena dia sedang ingin mengeluarkan jus dari dalam kehidupan saudara. Jangan dendam Bapak Ibu. Jadilah seperti Yusuf. Yang kedua, perasaan yang bagaimana yang perlu kita kendalikan? Cemburu. Katakan sama-sama cemburu. Ini bukan cemburu-cemburu cinta-cintaan monyet Bapak Ibu ya. Ini cemburu di sini artinya apa? Kita tuh punya perasaan tuh iri hati sama orang lain. Orang yang iri hati adalah orang yang gak seneng kalau ada orang yang lebih dari dia. Itu orang iri hati, oh itu orang yang cemburu. Ada orang yang lebih daripada dia, makanya dia omongin. Lu tahu gak sih itu? Dia punya tas baru tuh. Lu tahu gak belinya dari mana? Dia omongin, direndahkan. Supaya apa? Supaya orang yang ada di atas dia direndahkan. Supaya sejajar sama dia atau di bawah dia. Halo? Jangan iri Bapak Ibu. Masing-masing orang punya berkatnya masing-masing. Masing-masing orang juga punya salibnya masing-masing. Jangan ngiri sama orang lain. Jangan cemburu sama orang lain. Harusnya kita jadi orang-orang yang senang ketika orang lain lebih diberkati daripada kita. Harusnya kita jadi orang yang senang kalau hidupnya jauh lebih rohani daripada kita. Harusnya kita senang kalau kita lihat orang lain lebih bertumbuh daripada kita. Harusnya kita jadi pribadi-pribadi yang senang melihat orang lain bagaimana hidupnya disertai Tuhan. Kalau mereka disertai Tuhan, kalau mereka diberkati Tuhan, berarti Tuhan yang sama juga mampu memberkati dan menyertai hidup saudara. Yang mengerti katakan haleluya.
Jangan cemburu Bapak Ibu. Jangan iri hati. Ini saya udah mandi Bapak Ibu ya. Minggu ini kita cuci ini AC. Supaya kembali dingin seperti biasa. Atau jangan-jangan karena firman yang berapi-api jadi kelihatan. Oh enggak ya. Apalagi yang perlu kita kendalikan. Perasaan apalagi yang perlu kita kendalikan. Yang ketiga adalah marah. Katakan sesama marah. Ada orang-orang yang harus melampiaskan marahnya. Dia harus melampiaskan emosinya. Baru dia puas Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang kehilangan yang terbaik hanya karena apa? Dia gak bisa mengendalikan amarahnya. Ada orang-orang yang senantiasa emosional, temperamental Bapak Ibu. Ada selek sama orang, gue maunya begini, lu mau apa? Lu kira lu aja yang bisa, lu kira gue gak bisa? Jadi mau lu apa? Lu gak senang sama gue? Lu gak tahu siapa gue? Emang gua gak tahu siapa lu? Lu siapa? Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bahwa masalah yang kita hadapi gak bisa diselesaikan dengan marah. Justru kalau kita menghadapi masalah dan kita mau selesaikan dengan marah, maka saudara akan menciptakan masalah yang baru. Halo? Makanya kalau ada gesekan, tenang aja. Slow aja. Kendalikan pikiran saudara. Kendalikan perkataan saudara. Kendalikan perasaan saudara. Gak usah marah-marah Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu tahu kisah tentang Kain? Kain marah kan. Karena persembahannya gak diterima sama Tuhan. Adiknya kasih persembahan diterima sama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kain marah Bapak Ibu. Waktu Kain marah, Alkitab mencatat Tuhan sudah kasih peringatan kepada Kain. Kain, dosa udah ngintip di depan gerbang Kain. Jangan sampai kamu marah Kain. Tapi karena dia gak bisa mengendalikan marahnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia bawa adiknya ke padang. Mungkin dia rangkul adiknya ya kan. Bro, sini bro ikut gua. Ada batu nih. Bro, lu tahu gak ini apa? Batu, bak! Mati adiknya. Ya kisahnya gak kayak gitu Bapak Ibu kan. Itu karangan saya aja. Berapa banyak Tuhan mau berkati kita. Tuhan mau menyertai kita. Tapi kita kehilangan semua berkat ilahi itu. Hanya karena kita gak bisa mengendalikan perkataan kita. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pulang dari tempat ini. Jadilah umat yang lebih daripada pemenang. Pulang dari tempat ini, kendalikan apa? Kendalikan apa? Jari-jari kita. Kendalikan pikiran kita. Dan yang terakhir, kendalikan perasaan kita. Karena Tuhan mau kasih yang terbaik buat saudara. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.